Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam merdeka belajar. Ibu dan bapak guru hebat, nama saya Marudin. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Pajarakan, mengajar bidang studi bahasa Inggris. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Probolinggo, kelas 108 BBDP Jawa Timur. Ibu dan bapak guru hebat, izinkan saya mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ibu dan bapak guru hebat, yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Lalu, bagaimana hal ini bisa dilakukan di kelas? Jadi, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dalam beberapa tahap, di antaranya yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu kognitif dan non-kognitif, yang berdasarkan 3 aspek kebutuhan murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar, yang kedua minat, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kemudian menganalisis yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, kemudian proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang keempat, adalah menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Kemudian yang kelima, melaksanakan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran dan kebutuhan murid. Kemudian, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Maka dalam hal ini, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Yang dimaksudkan di sini adalah kita sebagai guru perlu melihat kesiapan belajar murid, yang tujuannya untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari sebuah materi, kemudian konsep atau materi baru. Yang kedua, yaitu minat belajar. Yang dimaksudkan di sini, jadi kita sebagai guru seharusnya memberikan sebuah pilihan kepada murid-murid kita untuk belajar sesuai dengan minatnya. Karena belajar yang disesuaikan dengan minat murid ini dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar.
Kemudian yang ketiga adalah profil belajar. Yang dimaksudkan di sini adalah kita sebagai guru seharusnya memberikan ruang atau kesempatan kepada murid-murid kita untuk belajar secara alami dan efisien, tergantung dari gaya belajar mereka, tergantung kepada kecerdasan majemuknya, kemudian pengaruh budaya serta lingkungannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian kita sebagai guru dapat membantu mencapai hasil belajar yang maksimal dengan menerapkan 3 strategi, yaitu yang pertama adalah konten. Yang dimaksudkan di sini bahwa guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang notabene sangat beragam. Jadi mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, kemudian minat dan profil belajar murid. Yang kedua yaitu konsep. Dalam hal ini guru perlu memberikan variasi proses belajar agar tidak monoton, artinya agar tidak hanya itu saja, tetapi harus beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang mereka pelajari. Kemudian yang ketiga yaitu produk. Kita sebagai guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan oleh murid-murid kita sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lalui atau jalani. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul yang lain yang telah kita pelajari dalam program pendidikan guru penggerak. Jadi koneksi antar materi. Bapak Ibu sekalian, tujuan yang ingin dicapai dari semua usaha yang kita lakukan, goalnya adalah yaitu terbentuknya murid-murid kita yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, jadi keterkaitan antara materi 1.1 yaitu tentang filosofi KHD, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian jika kita kaitkan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi,
bahwa sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Kemudian keterkaitan antar materi yang kedua adalah modul 1.2, yaitu tentang peran guru penggerak. Modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya yang pertama adalah berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga adalah reflektif. Kemudian kolaboratif. Dan yang kelima adalah inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid, yang ketiga mendorong kolaborasi, dan yang keempat menjadi coach bagi guru-guru yang lain, dan yang terakhir yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah memahami tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian keterkaitan yang ketiga yaitu modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Sebagai seorang guru, kita dapat menggunakan pendekatan melalui tahapan baca. Seperti yang sama-sama kita ketahui, yang pertama adalah membuat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, gali mimpi tentang kondisi ideal proses pembelajaran. Yang keempat adalah jabarkan dari 3 strategi diferensiasi. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi dengan melakukan pembelajaran dan assessment. Kemudian keterkaitan yang berikutnya adalah dengan keterkaitan dengan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian, implementasi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi guru dapat membantu membuat siswa merasa dihargai dan mempunyai keterkaitan antara dirinya dengan guru, dengan teman-temannya di kelas, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, bahwa guru dapat memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran
yang benar-benar berpihak kepada murid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.